Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Seperti biasa, saya doakan yang melihat channel saya semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah, yang barokah, penuh dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam menyekolahkan anaknya, dalam mendidik maupun dalam rumah tangga, diberikan sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi dari forum Madilog, itu mengenai Jokowi. Seperti apa kisah dan ceritanya, langsung saja ke videonya. Cekidot. Saya ditangkap sore, jam 5 sore di Gambir, stasiun Gambir, dibawa ke LP Cipinang. Malam itu saya masuk sekitar jam 12 malam gitu. Saya berkomunikasi dengan para pimpinan lapas ya. Mereka bercerita, "Pak, tahu nggak, waktu Bapak masuk malam itu, saya sengaja kabur, nggak ada di tempat." "Kenapa, Pak?" "Saya pusing." "Pusing kenapa?" "Sebagian ada yang meminta Bapak untuk dipersulit, kira-kira dibebesin gitu. Sebagian minta tolong dijagain Mas Gunawan Muhammad." Itu kan sangat ini menganggap bahwa saya dan Darmawan itu ya quote unquote anak haram Tempo lah gitu. Ya kan, karena Tempo ketika itu sangat pro Jokowi di awal ya, di awal-awal. Belakangan kan saya mendengar bahwa Mas Gunawan Muhammad kemudian menyesal, sudah bahkan menangis. Ada tawaran apa? Ketemu tuh ada seorang menteri, ketemu juga dari Mabes Polri, dari Intelkam, ya kan, menemuin saya di Hotel Sultan. Kang, udah Kang, dukung Jokowi aja Kang. Pulang saya dikasih duit, cuman saya kan kalau dapat duit saya kasih ke istri saya ya. Saya termasuk persatuan suami takut istri gitu ya. Iya. Kalau dapat duit saya kasih. Ditanya itu duit dari siapa? Wakabah Intelkam, saya bilang. Sekarang jadi wamen. Balikin, kata istri saya. Besoknya saya balikin. Nggak apa-apa, saya buka aja. Bertemu, difasilitasi oleh seorang petinggi dari Pejaten, bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan. Beliau waktu itu kepala staf presiden di awal ya 2014. KSP. Pak Luhut di sini, saya di sini. Di sini ada 3 jenderal saya di ujung. Saya sempat ditawarin, udah ini tidak usah lanjut. Terus salah satu kasus hukumnya. Waktu itu ada salah satu jenderal, Pak Farul Razi. "Ya, Setiardi kan orang muslim, bikin pernyataan maaf dong." "Bang, mohon maaf kalau saya diminta bikin permintaan maaf tertulis, saya enggak." Ketika Pilpres, berapa kali Pak Prabowo disebut sebagai penculik? Berkali-kali kan? Pak Hendro Priyono juga menyebutkan bahwa Pak Prabowo adalah pembunuh berdarah dingin. Saya bilang, tapi saya sebut, apakah Pak Prabowo kemudian menuntut orang-orang yang menyerang dia? Kan enggak. Karena ini kontestasi politik biasa. Boleh. Selama di penjara, adakah orang-orang Prabowo yang mengurusi Mas Ardi? Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, sekarang ketua MPR. Pernah di awal-awal itu cukup ini, Muzani. Dan Muzani yang menjelaskan kepada saya juga tentang obor rakyat ini dan hubungannya dengan Pak Prabowo ya. Tapi Pak Prabowo tahu dong, Mas Ardi belain beliau. Tahu lah, Pak Prabowo tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah, Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan pemimpin redaksi dan jurnalis pertama yang dipenjara di era Jokowi. Seperti apa ceritanya? Langsung saja saya sapa pemimpin redaksi dari tabloid Obor Rakyat, Setiardi Budiono. Mas Ardi, terima kasih sudah hadir. Mas Ardi dulu kena berapa tahun di penjara? Vonisnya 1 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa. Oke. Karena memang pasalnya pasal 310, 311. Oke. Itu pasal secara letterlek disebut pencemaran nama baik lewat tulisan. Oke. Dan dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi saat menjabat presiden? Setelah beliau terpilih menjadi presiden. Oke. Belum dilantik, tapi prosesnya beliau sudah dilantik. Iya, artinya dilaporkan langsung oleh
Karena pasal 310, 311 itu pasal delik aduan. Oke. Jadi bukan pidana umum. Kalau kita tidak dilaporkan oleh Yang bersangkutan. yang bersangkutan, itu tidak bisa diproses. Oke. Apa yang membuat Mas Ardi dilaporkan oleh Jokowi? Begini, Obor Rakyat ini adalah tabloid yang terbit ketika Pilpres 2014. Oke. Waktu itu kita punya 2 paket capres, cawapres. Satu Pak Jokowi JK, yang kedua Prabowo Hatta. Nah, tabloid Obor Rakyat ini dianggap menyerang Jokowi, Pak Jokowi, dan kemudian awalnya oleh para pendukung Pak Jokowi saya dilaporkan, tapi karena ini bukan pidana umum, delik aduan, itu tidak bisa diproses. Waktu itu Kapolrinya Pak siapa? Sutarman, Pak Sutarman, ya Oke. Pak Sutarman. Oke. Apa yang menjadi hal utama dari tabloid Obor Rakyat ini yang dianggap merugikan Pak Jokowi? Ya, jadi intinya saya boleh ke Ya. kamera ya. Ini Hmm. sebenarnya ini 4 edisi, Margi. Ada Oke. 4 edisi. Ini edisi pertama, Oke. masih ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat. Setiap Ini edisi pekan. pertama terbit 5 sampai 11 Mei 2014. Ya, jadi setiap pekan saya terbitkan 1 edisi. Oke. Saya cari-cari tinggal edisi ini karena memang disita oleh penegak hukum ya. Di waktu itu di Mabes Polri. Banyak sekali. Jadi tabloid saya itu disita oleh Mabes Polri. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelamatkan yang edisi pertama. Oke. Nah, pada edisi pertama ini Obor Rakyat dianggap menyerang Pak Jokowi, berita-beritanya. Jadi ini kami menyebutnya waktu itu capres boneka karena itu kesimpulan dari redaksi. Oke. Kemudian ini juga di cover belakang juga kami membuat karikatur. Ini sebetulnya karikatur mirip Pak Jokowi dengan hidungnya mancung, Pinocchio. hidung Pinocchio. Ini sebetulnya karikatur mirip Pak Jokowi. Oke. Kalau karikatur kan begitu. Oke, ini karikatur di belakang dengan gambar Pak Jokowi berhidung Pinocchio, tulisannya sang pendusta mau dibohongi lagi. Ya, itu Coba tolong dijelaskan mengapa sampai pada gambar ini. begini. Apa latar belakangnya? Kita mendengarkan Pak Jokowi atau mengikuti Pak Jokowi sejak cukup lama. Sejak dari beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur di Jakarta, sampai menjadi calon presiden ketika itu. Ketika kampanye gubernur, saya masih ingat sekali pada satu kesempatan di sebuah GOR, gedung olahraga, Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan menuntaskan masa periode kepemimpinannya sebagai gubernur Jakarta. Karena waktu itu memang sudah ada rumor. Waktu itu sudah ada rumor bahwa Pak Jokowi menjadikan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan yang sebetulnya secara politik sah-sah saja. Tapi ketika beliau berkampanye, beliau mengatakan kepada audiens bahwa dia akan menuntaskan dan tidak akan menjadikan, kira-kira ya, tidak akan menjadikan posisi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan untuk menjadi calon presiden. Nah, dan ada banyak hal lain lah yang itu kemudian kita menyebutnya bahwa pernyataan Pak Jokowi itu artinya tidak bisa dipegang. Itu kira-kira background muncul seperti ini. Walaupun yang menariknya Mas Margi bahwa ini ketika itu kami dihujat. Saya dan kan terpidananya itu saya dan Darmawan Sepriosa. Oke. Host di Madilog juga ya. Itu kebetulan saya dan Darmawan itu sama-sama berasal dari Tempo. Kami dipertemukan di Tempo. Tahun 98 kami masuk Tempo. Alma mater kami sangat menghujat kami. Bahwa ngapain bikin ini gitu kan. Tapi ya sudah, itu sejarah. Menariknya adalah tahun 2019 majalah Tempo menerbitkan majalah dengan cover yang sama. Pak Jokowi karikatur juga yang hidungnya dimancungkan. Artinya
Belakangan kemudian majalah Tempo mengikuti obor rakyat atau membenarkan obor rakyat. Kira-kira begitu ya. Ya alhamdulillah ya gitu kan. Delay 5 tahun. Delay 5 tahun. Jadi kami lebih cepat gitu kan. Jadi alhamdulillah itu berarti kami mendahului zaman mungkin ya kan. Iya, iya. Oke. Kemudian ada tulisan apa lagi yang memberatkan tuduhan Pak Jokowi terhadap obor rakyat ini? Saya lihat juga ada tulisan soal cukong-cukong di belakang Jokowi. Ya, sebetulnya gini, harus kita akui sebetulnya Pilpres itu, Bung Margi, memang selalu begitu sebetulnya. Dan harusnya juga presiden atau calon presiden tidak perlu marah. Karena sebetulnya juga diperbolehkan kan sebetulnya. Bahwa seseorang itu boleh menyumbang kan. Orang pribadi ataupun perusahaan kan boleh menyumbang asal dilaporkan. Itu peraturan di sistem pemilu kita kan begitu. Yang tidak boleh itu kan mendapat sumbangan dari luar negeri. Itu nggak boleh. Jadi sebetulnya secara normatif sumbangan dari cukong atau apapun istilahnya oligarki kepada calon presiden dan wakil presiden itu sebetulnya quote unquote tidak salah. Jadi kalau media menuliskan siapa, dan itu selalu begitu, tidak hanya di Indonesia saya kira, dan di semua pilpres, termasuk pilpres yang terbaru, itu pasti ada. Jadi bahkan yang lucu itu kadang-kadang satu konglomerat gitu, dia bisa menyumbang ke semua. Main 2 kaki. Bukan hanya 2 kaki, bisa 3 kaki, 5 kaki. Bohir. Itu sebetulnya lazim. Nah kalau kita menuliskan hal-hal seperti itu sebagai wartawan, sebetulnya sah-sah saja. Sah-sah saja. Apakah dengan menuliskan judul dan tulisan cukong-cukong di belakang Jokowi, apakah tabloid obor rakyat saat itu sudah mendapatkan informasi dan data bahwa banyak cukong yang ada di belakang Jokowi? Kita tahu, gini, sebetulnya saya tidak tahu pasti apakah mereka itu juga ke Prabowo ya. Yang kita tuliskan waktu itu masih baru Pak Jokowi. Sekali lagi sebetulnya, siapapun calon presiden, pasti ada sponsor. Jangankan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon anggota legislatif, dia diperbolehkan. Masalahnya adalah ketika itu menjadi mengikat. Problemnya di situ, Margi. Yang menarik juga ini ada subtulisan dari cukong-cukong di belakang Jokowi. Ini ada gambar Gibran yang masih sangat muda waktu itu. Kemudian ada subjudul bisnis anaknya dipertanyakan. Ya, ya. Apakah obor rakyat sudah mendeteksi itu juga? Ya, kalau dipertanyakan kita kan sudah menduga ya kan, sudah menduga bahwa dan terbukti sebetulnya. Kita sebetulnya waktu itu mendapat catatan kalau nggak salah di AHU kan, nama putra beliau Gibran itu kan tercatat. Misalnya ketika seseorang mendirikan PT itu ini ada namanya PT Rakabu Sejahtera. Jadi ini sebetulnya data resmi bahwa anak seorang Pak Jokowi itu kemudian terlibat dalam bisnis tertentu misalnya. Yang sebetulnya juga bagi saya juga nggak ada masalah. Dan kalau kita tuliskan juga kan sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya hari ini misalnya Pak Jokowi atau anak-anaknya punya bisnis apa, kemudian kita tuliskan juga menurut saya harusnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah hukum. Karena itu kan fakta. Misalnya Gibran punya apa ya? Kaisang punya martabak ya? Kaisang ya? Iya, saya kira Gibran ya punya martabak, usaha martabak atau Markobar atau Kaisang punya bisnis apa. Kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah sebetulnya kalau kemudian bisnis-bisnis itu kemudian menjadi alat dari orang-orang yang punya kepentingan untuk masuk ke presiden. Ini juga ada tulisan Jokowi diteriaki pencitraan. Nah, ini kan menarik juga karena kan ya itu pencitraan identik dengan Pak Jokowi ya. Iya. Itu ini ya ramai-ramai ini yang halaman 2. Jokowi diteriaki pencitraan. Apakah memang Obor melihat bahwa pola ini yang selalu dimainkan? Jadi memang kalau kita lihat perjalanan Pak Jokowi ketika beliau menjadi
Gubernur Jakarta, itu kan beliau sering berkunjung, yang kemudian kita mendapatkan sebuah terminologi baru, yaitu belusukan, disebut belusukan. Nah, banyak pihak yang menyebut bahwa belusukannya Pak Jokowi itu sebagai pencitraan. Seperti beliau misalnya masuk gorong-gorong dan lain-lain, yang sebetulnya kalau secara teknis tidak perlu dilakukan oleh seorang gubernur. Kan ngapain gubernur masuk gorong-gorong kan? Itu kan bukan tugas gubernur. Gubernur itu menurut saya seperti Mas Pram hari ini di Jakarta. Dia nggak perlu masuk gorong-gorong, tidak perlu mengundang wartawan untuk misalnya menebang monorel begitu. Itu yang menurut saya lebih pas. Jadi kalau ketika itu ya, konteksnya ketika itu 2014 atau 2013 sebelum Pilpres, ya Pak Jokowi memang sering disebut oleh pengamat melakukan pencitraan. Salah atau benar itu bukan ranah salah benar. Faktanya memang beliau sering melakukan pencitraan. Ini juga ada tulisan soal capres boneka suka ingkar janji. Ini seolah-olah obor rakyat ini penciumannya tajam juga ini. Dan terbukti kan? Sebetulnya kan terbukti. Jadi memang gini, Mas Margi, ketika kami diadili karena kasus obor rakyat ini, itu saya dan Darmawan mendapat satu saksi ahli ya, sebut ahli, yang kebetulan senior kami di Tempo, namanya Ahmad Taufik Al-Jufri. Beliau sudah wafat. Dalam kesaksian Ahmad Taufik di depan hakim, majelis hakim, hakimnya ada 3 orang, Taufik mengatakan kepada majelis bahwa Setiardi dan Darmawan benar adalah wartawan Tempo yang ya dia anggap baiklah. Kan dia atasannya, jadi dia bisa menilai kualitas saya dan Darmawan. Dan ketika itu yang lucu, Taufik mengatakan bahwa Setiardi dan Darmawan ini sepertinya seorang futurolog. Itu letterlucknya gitu. Bisa membaca masa depan. Iya, seperti Alvin Toffler. Gitu. Dia menyebut, itu disebutkan oleh Ahmad Taufik. Bahwa kemudian beberapa tahun kemudian itu dianggap terbukti, alhamdulillah. Ya kan, apa yang dituliskan oleh obor rakyat beberapa tahun kemudian dianggap terbukti. Ya alhamdulillah, ini fakta sejarah. Ini bagi saya adalah catatan sejarah. Baik tentu saja bagi saya pribadi dan bagi obor rakyat juga. Ya ini pelajaran yang bisa kita ambil lah mungkin ke depan, bahwa memang kita mungkin ke depan itu ya memilih calon pemimpin ya siapapun itu memang tidak bisa mengambil dengan time frame yang sangat sempit. Kita harus melihat jejak rekam orang seperti apa. Jangan juga mungkin kita mudah terpukau dengan glorifikasi. Gumun. Saya kira kita mesti belajar. Saya secara personal tentu saja nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Ya tentu saja kita kan sesama manusia ya baik-baik saja. Dan begini Mas Margi, kritik saya dan Darmawan kepada Pak Jokowi bukan personal. Bukan personal. Jadi itu kan beliau sebagai calon presiden yang konteksnya adalah boleh dong calon presiden atau calon pemimpin di level apapun dibuka ininya topeng-topengnya lah kira-kira, bagaimana masa lalunya, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kehidupannya di lingkungan, bagaimana ibadahnya. Ini bukan soal pribadi ya, tapi ketika seseorang maju untuk melakukan kontestasi jabatan tertentu, dia harus mau bahwa persoalan-persoalan privatnya itu dipertanyakan. Jadi dan itu nggak boleh dianggap sebagai tindakan pidana. Mencoba mengungkap fakta-fakta itu nggak boleh. Harusnya itu adalah bagian dari proses yang harus diterima. Kalau tidak ingin diperlukan seperti itu, jangan maju menjadi capres. Iya. Siapapun begitu. Oke, Mas Ardi, dengan situasi hari ini, apakah Mas Ardi merasa tulisan yang pernah dibuat oleh tabloid Obor Rakyat pada tahun 2014 itu hari ini menjadi kenyataan? Mulai dari
karikatur sang pendusta mau dibohongi lagi. Kemudian soal cukong-cukong di belakang Jokowi yang dikaitkan dengan lingkaran oligarki di sekitar Pak Jokowi dan keluarga. Kemudian soal tadi ingkar janji ketika banyak hal yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ternyata tidak terbukti. Beginilah, saya hanya ingin menyampaikan fakta ya. Berulang kali kita itu mendapatkan fakta bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu berbeda dengan pelaksanaan. Contoh, WUS di awal dikatakan tidak 1 sen pun akan menggunakan APBN. Belakangan kan tidak seperti itu. Bahkan sekarang terpaksa Presiden Prabowo Subianto menanggung beban akibat WUS, membentuk komite dipimpin oleh AHY untuk menyelesaikan masalah WUS. Dan ada banyak hal lagi bahwa tidak akan begini, tidak akan begini. Tidak terbukti. Contoh yang paling sederhana, anak-anak saya tidak akan ada yang masuk ke dalam politik. Tapi fakta membuktikan bahwa kemudian dia mendorong Gibran. Bahkan kita tahu harus mengubah aturan di MK. Mahkamah Keluarga. Kan? Di Mahkamah Keluarga dia ubah aturan. Jadi bukan hanya tidak menepati kata-katanya, tapi melangkah sejauh itu. Bahkan lebih kita tahu kan ada upaya agar Pak Jokowi itu dikasih 3 periode. Yang alhamdulillah itu tidak terjadi karena PDIP, Gerindra dan partai-partai tidak setuju. Tapi upaya itu sudah dilakukan. Sudah ada tim yang membangun wacana itu. Kita tahu tim-timnya siapa. Itu kan terbukti. Soal cukong misalnya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa support dalam politik atau dalam demokrasi modern seperti saat ini itu keniscayaan. Semua calon presiden saya kira juga punya support ya, baik individu, dan itu dibolehkan. Perusahaan sekian, kalau individu maksimal sekian, asal dilaporkan. Masalahnya adalah kalau itu kemudian menjadikan kebijakan yang pro kepada supporternya. Contoh, Mas Margi tentu ingat bahwa ada PSN, sebuah proyek strategis nasional, PIK. Coba logikanya di mana? Pantai Indah Kapuk menjadi proyek strategis nasional. Yang alhamdulillah kemudian baru belakangan di zaman Pak Prabowo status itu dihilangkan. Saya kalau tidak salah ya, dengan status PSN itu, PIK boleh membeli tanah rakyat seharga 50.000 per meter. Kalau rakyat nggak mau, nggak apa-apa. Dia konsinyasi titip di pengadilan, tanahnya tetap disita. Karena status PSN. Nah, konsekuensi yang seperti ini yang harusnya kita hindarkan. Dan belakangan kan terbukti semua. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Mas Margi. Apakah saya merasa tulisan ini kemudian beberapa tahun kemudian atau ini 12 tahun kemudian lah ya, 11 atau 12 tahun kemudian terbukti. Yang mengatakan terbukti itu orang yang mengatakan, bahkan partainya sendiri. Kan Pak Jokowi maju 2014 dan 2019 itu partai utamanya adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan hari ini merasa dia quote unquote ya tidak percaya lagi dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak percaya? Ya karena PDIP merasa bahwa Pak Jokowi tidak bisa dipegang kata-katanya. Jadi yang kecewa itu bukan saya, PDIP. Cuman bedanya saya udah dari dulu. PDIP belakangan kan gitu kan. Oke. Itu aja bedanya. Kemudian Mas Adi kan banyak juga tokoh-tokoh yang dulu begitu mendewakan Pak Jokowi, mensupport habis-habisan lah. Tapi akhirnya mereka merasa menyesal, termasuk juga yang dulu menyerang obor rakyat kan. Iya. Bagaimana Mas Adi melihat mereka-mereka nggak apa-apa juga ya. Saya bersyukur bahwa mereka kemudian bisa mengikuti sikap obor rakyat. Banyak tokoh-tokoh yang saya hormati sebetulnya. Dulu sangat menyerang saya dan Darmawan. Contohnya senior senior kami berdua, Mas Gunawan Muhammad. Itu kan sangat menganggap bahwa saya dan Darmawan itu ya quote unquote anak haram Tempo lah gitu. Ya kan, karena Tempo ketika itu sangat pro Jokowi di awal ya. Di awal-awal. Belakangan kan saya mendengar bahwa Mas Gunawan Muhammad kemudian menyesal, sudah bahkan menangis.
ya nggak apa-apa, bagus juga, daripada enggak, lebih baik terlambat kan, gitu kan. Menangis. Saya mendengar, saya nggak melihat, tapi saya mendengar dari kawan-kawan dia menyesal gitu. Ya alhamdulillah, sadar bahwa ini nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Itu kan mungkin ada yang butuh proses waktu. Sementara saya dan Darmawan sudah tahu dari awal gitu. Karena kata Ahmad Taufik, saya dan Darmawan itu futurolog, udah tahu kan gitu kan. Oke. Ada dendam nggak Enggak lah. ke Pak Jokowi? Enggak. Gini. Perlu saya ini juga, saya beberapa kali diminta untuk bergabung terus terang ke inilah. Ada banyak lah yang ini, udah gini. Ada orang yang juga yang mencoba menghubungi saya. Tapi sejak awal memang, dan itu lumrah dalam politik, yang tadinya bagaimana sikapnya kemudian dicoba dirangkul. Saya juga pernah mau tidak dipidanakan dalam kasus obor rakyat ini. Saya pernah bertemu diundang gitu ya, difasilitasi oleh seorang petinggi nggak apa-apa saya buka aja. Dan beliau juga masih hidup saat ini. Diundang bertemu, difasilitasi oleh seorang petinggi dari Pejaten, bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan. Beliau waktu itu kepala staf presiden di awal ya 2014. KSP. Pak Luhut di sini, saya di sini. Di sini ada 3 jenderal saya di ujung. Saya sempat ditawarin, udah ini tidak usah lanjut. Terus salah satu Kasus hukumnya. Waktu itu ada salah satu jenderal, Pak Farul Razi, ya Setiardi kan orang muslim, bikin pernyataan maaf dong gitu kan, baru nanti nggak lanjut. Itu yang saya ingat ya, saya sampaikan ketika itu, Bang, maaf Bang, Pilpres 2014 itu kan seperti kompetisi main bola, hanya ada 2 kesebelasan, Prabowo Hatta dan Pak Jokowi JK. Saya sampaikan, saya ajarin ini para senior kita nih kan, selama dalam bermain bola itu Mas Margi, selama 2 kali 45 menit, kesebelasan itu, 2 kesebelasan ini saling serang. Nggak apa-apa, saling serang kan. Mungkin ada sliding tackle, ada yang terluka, ada yang kena kartu kuning, ada yang kena kartu merah, ya kan, harus keluar lapangan. Tapi once wasit sudah meniup peluit panjang dan sudah ada pemenang, sebaiknya kedua kesebelasan ini salam-salaman aja. Atau kalau